Kemudian yang ketiga, setelah nasab, rodoah itu susuan. Yang ketiga, pernikahan. Sebab pernikahan. Yang pertama, mertua. Mertua. Apa itu mertua? Ayah ibu dari istri atau suami. Malah nanti kalau punya suami, maka ibu bapak dari suaminya itu adalah mertua. Itu mahram. Mahram mu'abbad, haram untuk menikah dengan mertua. Begitu ijab qabul sah. Maka dengan ayah atau ibu dari istri atau suami alias mertua itu menjadi mahram mu'abbad, mahram selamanya, meskipun dengan istrinya sudah cerai. Meskipun dengan istrinya sudah cerai. Contoh biar paham ya. Misalnya Muhyiddin, siap disebutin satu persatu. Contohnya Muhyiddin menikah dengan seorang perempuan yang berinisial saya ngarang aja. Berinisial R. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Berinisial R misalnya, RT. Yang berinisial RT. Nah, perempuannya ini, istrinya ini punya ayah dan ibu. Maka Muhyiddin kepada ayah ibu istrinya itu adalah mertua. Ketika Muhyiddin dengan calon istrinya ya, dengan calon istrinya ketika akad nikah, qabiltu misalnya nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri. Dan saya terima nikahnya, kawinnya dengan mas kawin sekian tunai. Sah. Maka setelah itu ya, setelah sah, maka Muhyiddin dengan ayah ibu dari istrinya itu adalah mahram. Jadi Muhyiddin dengan ibu dari istrinya itu adalah mahram. Haram untuk menikah dengannya, meskipun naudzubillah misalnya Muhyiddin sudah cerai dengan istrinya. Sudah cerai. Maka dengan ibu istrinya itu tetap mertua. Jadi mertua itu tidak ada bekasnya. Kalau istri ada disebut mantan istri, tapi kalau dengan mertua tidak ada mantan mertua. Sama dengan anak. Dengan istri ada mantan istri, tapi dengan anak tidak ada mantan anak. Begitu. Nah, jadi dengan mertua mahram. Kemudian yang kedua menantu. Berarti tadi ibunya ayah ibu istri Muhyiddin kepada Muhyiddin. Nah, jadi Muhyiddin menantu darinya, mahram. Kemudian yang ketiga, anak tiri atau ayah tiri atau ibu tiri. Anak tiri atau ayah tiri atau ibu tiri. Kalau anak tiri kayak gimana? Anak tiri, kita punya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Kita kasih contoh, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Si wanita ini punya anak, kemudian cerai dengan si laki-laki ini, ya gitu ya. Si laki-laki ini cerai dengan si wanita yang pertama. Kemudian si wanita pertama menikah dengan suaminya yang kedua. Nah, suaminya yang kedua dengan anaknya itu namanya anak tiri. Gitu. Penting nggak? Misalnya siapa ya? Pirya ada. Si Pirya misalnya dengan si Alung, ya. Kemudian punya anak si Tio. Nah, punya anaknya si Tio. Kemudian si Pirya dengan si Alung sudah berpisah, sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kemudian si Pirya nikah lagi dengan si Adit. Adit mana nih? Adit mana yo? Nah, dengan Adit Rahman misalnya. Maka Adit Rahman dengan Tio ini namanya anak tiri. Jadi Tio anak tirinya Adit Rahman. Jangan Tio ya, berarti anaknya ya perempuan. Anaknya misalnya si Dina. Maka Adit Rahman kepada Dina, Dina itu adalah anak tirinya Adit. Ya, itu mahram itu. Mahram. Namanya mahram. Selama sudah digauli. Tapi kalau belum digauli, nah ini beda. Kalau belum digauli, Adit Rahman bisa menikah dengan Dina. Ya, contoh misalnya Adit ketika nikah dengan ini, dengan siapa? Dengan Pirya, baru selesai sah mati si Piryanya. Kayak film apa tuh? Hah? Bukan, yang si Bella itu pemerannya itu. Nah, beres akad kemudian meninggal. Nah, meninggal si Pirya. Nah, belum diapa-apain lah ya. Dicolek aja belum diapa-apain. Maka karena kasihan misalnya ke anak tirinya, ke calon anak tirinya, ke Dina, maka menikah dengan Dina boleh. Maka Adit dengan Dina. Boleh ya. Tapi kalau sudah dan disebut anak tiri, maka itu menjadi mahram. Termasuk misalnya ayah tiri. Tadi ayah tiri, Dina ke Adit itu ayah tiri namanya mahram. Atau ibu tiri, kalau anaknya misalnya si Tio punya anaknya dua deh, Tio dengan Dina, si Pirya itu. Dari si Alung punya anak Tio dengan Dina. Itu ya. Jadi ayah tiri atau ibu tiri atau anak tiri itu mahram sebab pernikahan. Yang pertama nasab dari mahram mu'abbad, yang kedua karena susuan, kemudian yang ketiga karena pernikahan. Kemudian yang ghairu mu'abbad. Tadi di awal dikatakan bahwa mahram terbagi dua. Ya. Mahram terbagi dua. Yang pertama mahram ghairu mu'abbad. Ghairu mu'abbad itu enggak selamanya. Kemudian yang kedua mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad terbagi, ada nasab, ada roboah, ada pernikahan. Nah, sekarang mahram ghairu mu'abbad. Siapa saja mahram ghairu mu'abbad ini? Yang pertama adik ipar atau kakak ipar. Apa itu adik ipar? Adik atau kakak dari istri atau suami. Kalau tadi contohnya misalnya Pirya dengan Adit. Nah, si Pirya punya adiknya namanya si Mala. Adiknya. Gedean mana? Gedean adiknya ya. Nah, maka si Adit dengan Mala itu namanya ipar. Itu mahram, tapi mahramnya ghairu mu'abbad, gak selamanya. Nah, ketika Adit dengan Pirya itu masih ada jalinan pernikahan, maka tidak boleh Adit menikah dengan Mala. Gak boleh mengumpulkan dua orang adik kakak gitu, atau seorang wanita dengan bibinya atau seorang wanita dengan keponakannya. Gak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Poligami gitu, nyandung gak boleh. Dengan siapa? Dengan adiknya. Jadi tadi misalnya Adit kan menikah, masih jalinan pernikahan dengan Pirya. Pirya punya adik namanya Mala, maka Adit gak boleh nyandung Pirya dengan Mala sekaligus, adik kakak, gak bisa. Gitu. Itu namanya mahram. Tapi kalau salah satunya sudah tidak ada, misalnya meninggal atau sudah bercerai, Adit dengan Pirya sudah bercerai, maka Adit bisa menikah dengan Mala. Itu namanya apa? Turun ranjang ya ke adik. Kalau ke kakak namanya, kalau dalam istilah Sunda, naik ranjang. Gitu. Atau misalnya si Pirya punya keponakan namanya si Sela. Gitu.
Juga nggak boleh dikumpulkan itu dalam satu pernikahan. Ya, adit nggak boleh nyandung dengan dua tadi itu, dengan Pirya dengan siapa? Dengan Sela dalam satu pernikahan. Karena hubungannya Pirya dengan ini adalah keponakan. Salah satunya saja. Kalau sudah tidak ada, sudah meninggal misalnya Piryanya, maka adit boleh dengan keponakan atau dengan bibinya Pirya. Pirya punya bibi namanya si Nes. Juga nggak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Salah satunya. Jadi harus salah satunya, kecuali sudah meninggal atau sudah bercerai. Adik ipar atau kakak ipar. Itu namanya ghairu mu'abbad, tidak selamanya. Kemudian yang kedua istri paman. Ya, istri paman. Istri paman. Gimana istri paman? Kita punya paman, nah pamannya punya istri. Nah itu. Kayak saya dengan Kak Haji itu paman. Nah Kak Haji punya istri Umi. Nah itu. Umi berarti istri paman saya. Itu mahram ghairu mu'abbad. Mahram ghairu mu'abbad, tidak selamanya. Itu. Kemudian konsekuensinya bagaimana antara mu'abbad dengan ghairu mu'abbad? Kalau mu'abbad itu tidak batal wudu. Ya, kalau mu'abbad yang tadi itu yang 3 sebab, nasab, radha'ah, kemudian pernikahan. Itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kemudian boleh terlihat auratnya. Ya, boleh terlihat auratnya bagi perempuan itu selain di antara pusar dan bentuk. Misal dengan ayah, dengan bapak. Dengan bapak itu apa? Mahram apa? Mu'abbad apa ghairu mu'abbad? Mu'abbad. Nah, ketika di hadapan ayah kita itu boleh terbuka auratnya kecuali di antara pusar dan lutut. Jadi dari pusar ke atas boleh. Kemudian dari lutut ke bawah boleh. Itu mu'abbad. Tapi kalau perempuan di hadapan laki-laki asing tidak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan itu tadi. Tertutup aurat pakai kerudung. Tapi kalau di rumah dengan ayah itu boleh terlihat auratnya, tapi ada batasan-batasannya. Yaitu tidak boleh terlihat antara pusar dan lutut. Jangan mentah-mentah di rumah ini telanjang bulat ke kamar mandi, kelumpatan bisa. Atau pakai handuk doang, pakai handuk ya, pakai handuk. Gitu ya. Jadi meskipun mu'abbad dengan kakak, dengan adik, meskipun mu'abbad ada batasan-batasan. Ya, auratnya adalah mana? Antara pusar dan. Tapi kalau perempuan di hadapan laki-laki asing, ya bukan mahramnya, tidak boleh terlihat. Ya, tidak boleh terlihat, rambutnya tidak boleh terlihat, harus tertutup. Pokoknya seujur tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu bagi perempuan. Kalau laki-laki auratnya apa? Nah, antara pusar dan itu sama. Di rumah juga misalnya Muhyiddin pengen diurut misalnya ya. Muhyiddin pengen telanjang pakai sempak doang ya. Ada batasan. Punya adik, punya teteh, punya teteh ya, harus menjaga batasan juga. Jangan pakai sempak doang, pakai sarung lah itu ya. Itu konsekuensinya. Jadi kalau mu'abbad itu batal wudu ya, mu'abbad batal wudu dengan konsekuensi tadi itu auratnya boleh terlihat itu selain antara pusar dan lutut. Kalau ghairu mu'abbad itu batal wudunya. Saya ulangi, kalau mu'abbad tidak batal wudunya, kalau ghairu mu'abbad batal wudunya. Ulangi, salah. Kalau mu'abbad tidak batal wudunya, kalau ghairu mu'abbad batal wudunya. Dengan ipar, kakak ipar, dengan adik ipar batal wudunya.
Di hadapannya bagaimana? Harus tertutup. Kalau iparnya adalah perempuan, harus tertutup. Kecuali wajah dan telapak tangan. Tuh. Ya, ulangi, kalau mu'abbad tidak batal wudunya, kalau ghairu mu'abbad batal wudu. Ya. Jadi konsekuensi mahram mu'abbad dan ghairu mu'abbad boleh dicatat, kalau dicatat tapi cepat. Yang pertama, tidak membatalkan wudu dengan mahram mu'abbad. Yang kedua, batal wudu dengan mahram ghairu mu'abbad. Dengan kakak, ipar, adik, ipar batal wudunya. Dengan istri dari paman batal wudunya. Dan haram juga berduaan. Nah, berduaan kan nggak boleh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram berduaan. Nanti ada yang ketiga yaitu setan. Nah, dengan mahram ghairu mu'abbad itu juga tidak boleh berduaan, haram berduaan. Kemudian batasan auratnya bukan mahram atau mahram ghairu mu'abbad atau sebutan lainnya misalnya ajnabi, orang lain, itu tidak boleh terlihat auratnya kecuali wajah dan telapak tangan dengan mahram ghairu mu'abbad. Kemudian kalau mahram mu'abbad bagaimana auratnya? Batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Itu batasan aurat. Inilah aturan-aturan di dalam agama yang harus kita patuhi. Udah tahu ilmunya, kemudian dipahami ilmunya, kemudian diamalkan mengenai masalah ini. Harus mengetahui batal tidak wudunya, boleh nggak menikah dengannya. Kemudian mengenai masalah aurat dengan mu'abbad, dengan ghairu mu'abbad ada batasan-batasan auratnya. Gitu. Bagaimana kalau dengan mertua tiri? Nah, mertua tiri. Tadi itu contohnya siapa? Muhyiddin ya? Hah? Muhyiddin apa Adit? Adit misalnya, Adit Rahman punya istri namanya siapa tadi? Pirya. Nah, Pirya ini punya siapa? Punya ibu dan bapak, punya ayah, punya emak. Nah, itu. Kemudian sudah berpisah, kemudian ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan. Nah, bagi Adit itu namanya mertua tiri. Mertua tiri. Ngerti ya? Mertua tiri. Bagaimana hukumnya, statusnya? Itu sama dengan bukan mahram dengan mertua tiri. Mertua tiri, pahami itu. Mertua tiri. Dia punya istri, istrinya punya ayah, ibunya sudah meninggal. Kemudian ayah tirinya itu, ya ayah tirinya, bukan ayah tiri apa? Mertua laki ini menikah dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini namanya ibu apa? Mertua tiri, mertua perempuan tiri. Maka si menantu ke mertua tiri, nah itu namanya bukan mahram, batal tetap wudu, batal. Bagaimana dengan nenek tiri? Nenek tiri, kebayang? Nenek tiri, kamu punya kakek, tapi nenek kamunya udah meninggal. Nah, kakek kamu yang umur 80 tahun tuh, kakek kamu nikah sama gadis umur 15 tahun. Saya puji. Nah, nikah dengan gadis umur 15 tahun. Berarti dengan si gadis umur 15 tahun ini apa namanya? Nenek tiri. Nenek tiri. Itu bukan mahram. Karena nggak ada hubungan dengannya, ya, nggak ada kaitan. Itu bukan mahram dengan nenek tiri. Awas hati-hati. Apalagi umur 15 tahun. Cucunya si Rehan, bahaya, kacau. Ya.
Si Rehan punya kakeknya udah umur 80 tahun. Itu. Neneknya udah nggak ada, kakeknya nikah lagi sama gadis umur 15 tahun. Seumuran berarti kan sama Rehan. Itu bukan mahram dengan si nenek tiri, bukan. Kalau mahram bahaya. Si Rehan bahaya. Ya, mertua tiri, kemudian nenek tiri. Nah, nenek tiri termasuk bukan mahram. Kalau nenek istri punya nenek atau punya kakek, mahram. Ya, kita punya istri kitanya laki misalnya, punya istri, kemudian istrinya punya ayah, punya ibu, dengan ibu, nenek istri. Kita punya istri punya ayah ibunya punya lagi ayah ibunya. Nah, kakek lah ya, kakek istri, neneknya sudah nggak ada, sudah wafat, kemudian nikah dengan seorang wanita. Nah, nenek istri, jadi neneknya istrinya, kita suami dengan neneknya istri itu tetap mahram. Ya, kita dengan neneknya istri tetap disebut mahram. Haram untuk Itulah anak-anakku sekalian, sehingga menjadi jelas dan terang tambahan pengetahuan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu yang kita bahas kemarin. Ulang, apa saja yang membatalkan wudu? Pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, kubul ataupun dubur, berupa angin ataupun bukan angin. Kemudian kecuali mani, ada pengecualian. Yang kedua, hilang akal ada 3 martabat. Yang pertama tidur, yang kedua pingsan, kemudian yang ketiga adalah bersentuhan ada 5 syarat. Pertama, kulit dengan kulit, yang kedua laki-laki dengan perempuan, yang ketiga sama-sama dewasa, yang keempat bukan mahram. Kemudian min ghairi hail, tidak ada penghalang. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul anak Adam. Dengan apa? Bibat rohati, dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam dari jari. Itulah anakku sekalian pembahasan tentang mahram terbagi kepada 2. Mahram ghairu mu'abbad, statusnya batal wudunya. Kemudian yang kedua, mahram mu'abbad tidak batal wudunya. Mahram mu'abbad disebabkan karena 1, karena nasab, 2 karena susuan, 3 disebabkan karena pernikahan. Mu'abbad batal tidak batal wudu. Itulah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu. Ilmu buat apa? Buat diamalkan. Ilmu setelah kita pahami, kemudian harus kita amalkan. Karena al ilmu bila amalin kasyajari bila tamari. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti apa? Pohon yang tidak berbuah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.